ini kita masih diberikan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam kick-off meeting pemutahiran data mandiri ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan semoga juga dalam keadaan yang terbahagia. Bapak Ibu sekalian, sejak merdeka, kita baru 2 kali memutahirkan data ASN. Yang pertama tahun 2002, itu dilakukan melalui pendataan ulang pegawai negeri sipil dengan sistem yang masih manual. Diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk melakukan PUPNS yang pertama tahun 2002. Kebetulan saya waktu itu masih di Bappenas sebagai Direktur Aparatur Negara, dan itu menjadi kegiatan nasional yang harus dilakukan oleh BKN. Proses yang mahal dan lama itu tidak menghasilkan data yang sempurna. Masih banyak yang perlu dimutakhirkan, dilengkapi. Bahkan masih banyak juga data-data yang palsu. Pada tahun 2014, kita melakukan kembali pendataan ulang PNS, tapi pada saat itu kita sudah melakukannya secara elektronik dan dilakukan oleh masing-masing PNS sendiri, bukan dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Biro SDM, BKD, BKPP, BKPSDM. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata hampir 100.000, tepatnya 97.000 data itu misterius. Dibayarkan gajinya, membayar iuran pensiun, tapi tidak ada orangnya. Nah, dengan data itu, data list PNS kita menjadi lebih akurat. Walaupun masih juga banyak yang belum mendaftar pada saat itu. Baru kemudian setelah beberapa waktu, bahkan bertahun-tahun kemudian, mereka mengajukan diri untuk daftar ulang sebagai PNS. Pada hari ini, kita akan melakukan hal tersebut. Tetapi sistemnya kita ubah. Kita lakukan tidak secara berkala, tapi setiap waktu. Dan dilakukan oleh masing-masing PNS atau ASN. Kenapa begitu? Karena orang yang paling berhak atas datanya adalah ASN yang bersangkutan. BKN, BKD, BKPP, BKPSDM, maupun Biro SDM hanya mengelola dan menjaga kerahasiaan data tersebut. Tapi kemutakhiran data itu adalah menjadi milik dan kewajiban dari ASN tersebut. Nah, pada hari ini kita akan melaunching aplikasi MySAPK untuk memutakhirkan data mandiri. Jadi pemutakhiran data mandiri ini, Anda bisa melihat data Anda. Anda bisa memperbaikinya, bahkan memutakhirkannya. Setiap waktu terjadi perubahan data. Jadi tidak perlu menunggu. Nah, karena itu menjadi tanggung jawab saudara, pelayanan kepegawaian akan tergantung pada kesiapan dan kemutakhiran data yang Anda perbaiki. Apabila data Anda mutakhir, tentu tidak akan menjadi alasan pelayanan kepegawaian menjadi lamban. Tetapi pelayanan kepegawaian itu bisa menjadi sangat lamban apabila data-data Anda tidak mutakhir. Dan Anda perlu untuk memutakhirkan data itu sebelum Anda mendapatkan layanan kepegawaian yang prima. Di samping itu, data kepegawaian ini tentu juga akan berkontribusi terhadap database ASN nasional. Dan itu
pada akhirnya akan menjadi satu data nasional. Dengan database yang akurat itu, banyak sekali pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan ASN atau berhubungan dengan pemerintahan dapat dilakukan melalui pemutakhiran data mandiri ini. Dengan menjadi single sign-on, BKN menjadi pintu masuk untuk berbagai aplikasi dan layanan dalam pemerintahan. Jadi, daripada kemudian kita harus menghafal banyak sekali password, kita cukup masuk dalam satu pintu saja, single sign-on. Dan itu dikelola oleh BKN. Jadi kalau kita ingin melakukan banyak hal, misalnya saja Kementerian Keuangan sudah meminta bergabung dengan single sign-on BKN untuk masalah-masalah anggaran. Dan Kementerian Kominfo juga melakukan hal yang sama. Jadi semakin banyak itu digunakan, akan semakin efisien dan semakin lengkap data-data yang dimiliki dalam satu data ASN ini. Nah, akan lebih baik sebetulnya apabila dalam penggunaan satu data ini, ASN juga memiliki email official. Sekarang ini banyak teman-teman ASN yang menggunakan email pribadi, termasuk saya. Jadi dengan Gmail atau Yahoo Mail. Gmail dan Yahoo Mail ini memang bisa digunakan, tapi tidak bisa menjadi akuntabel, karena isinya bisa saja digunakan untuk apa saja. Tetapi kalau official email, ini hanya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pekerjaan. Jadi saya seringkali merasa minder, karena dalam pertemuan-pertemuan internasional, saya menggunakan Gmail, sedangkan yang lainnya menggunakan official akun. Nah, untuk memperkuat database ini akan lebih baik kalau kita menggunakan official email, GoID. Bukan Gmail, bukan yahoo.com. Dan tentu saja email official ini perlu dilengkapi dengan nomor handphone yang tidak berubah-berubah. Karena akan sulit untuk memberikan informasi jika nomor handphone seseorang seringkali berubah. Ataupun kalau berubah, harap segera dimutakhirkan dalam database sehingga informasi untuk Anda tidak terlambat. Tapi lebih baik lagi kalau memang nomor handphonenya tetap tidak berubah-berubah. Ini digunakan juga sebagai alasan keamanan. Karena kalau berubah-berubah, bisa saja orang lain yang akan merubah nomor handphone tersebut. Jadi saya mengucapkan selamat atas kick-off meeting untuk pemutakhiran data mandiri secara nasional ini. Mudah-mudahan dengan PDM ini, pemutaran data mandiri, data-data ASN nasional dapat sesegera mungkin dilengkapi, dimutakhirkan, dan kemudian bisa diperkaya dengan sistem-sistem yang lain. Kita tahu bahwa Google sendiri pun menggunakan KYC, Know Your Customers, ini perangkat artificial intelligence untuk memperkaya data-data pengguna Google. Jadi kalau Anda masuk Google itu tahu preferensi Anda apa, kesukaan Anda apa. Nah, mudah-mudahan dengan melengkapi data-data seperti ini, kita bisa memiliki database tidak hanya untuk masalah-masalah kepegawaian, tapi juga untuk masalah kesejahteraan ASN. Berapa dari ASN yang belum punya rumah? Di mana saja? Bagaimana kita bisa kemudian memenuhi kebutuhan perumahan itu? Berapa yang memerlukan transportasi yang lebih cepat, sehingga desain lokasi rumah itu bisa didekatkan dengan tempat kerja, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan pemutakhiran data mandiri ini
data ini akan dapat lebih melayani Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bima Haria Wibisana. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kita semua ASN di seluruh Indonesia penasaran tentang apa sih program pemutakhiran data mandiri ini? Apa tujuan dari pemutakhiran data mandiri ini? Siapa saja yang bisa menjadi user dari program ini, dan yang tak kalah penting, apa saja aplikasi-aplikasi yang mendukung pemutakhiran data mandiri ini? Pasti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu. Nah, untuk itu, marilah kita simak bersama pemaparan dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Kepada Bapak Suharmen, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Haria Wibisana. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suprawono Yusuf. Yang kami hormati Ibu Sestama, Ibu Ajahi Mas Sukmaria. Yang kami hormati Bapak Deputi Mutasi dan seluruh rekan-rekan CPT Pertama yang hadir di ruangan ini. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala BKD, Kepala Biro SDM, Kepala BKPP, BKPSDM seluruh Indonesia yang pada pagi hari ini berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan kick-off meeting tentang pemutakhiran data mandiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara pemutakhiran data mandiri, maka tentu saja kita akan berbicara di dalam konteks bagaimana kita melakukan peremajaan dan pembaharuan atas data yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing aparatur sipil negara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan data yang akurat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, data yang update, terkini, dan terkonsolidasi, terpadu, serta berkualitas. Yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas layanan manajemen aparatur sipil negara. Layanan ini tentu saja bukan hanya berhenti di sisi layanan Badan Kepegawaian Negara, tapi juga layanan-layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga atau penyelenggara negara yang memang punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan layanan tersebut. Misalnya PT Taspen dalam konteks untuk pemberian pensiun, Tapera dalam konteks untuk menyediakan perumahan rakyat, BPJS Kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam proses pemutakhiran data mandiri ini, dasar hukumnya ada beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan presiden yang mengamanatkan bahwa kita diminta untuk melakukan updating terhadap data ini supaya menjadi berkualitas. Karena proses di dalam pemutakhiran data mandiri ini menggunakan teknologi informasi, maka tentu saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik menjadi mandatori untuk dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bagaimana data kemudian bisa dibagi-pakaikan, tetapi tentu saja dengan syarat-syarat yang ditentukan, harus bertanggung jawab misalnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana di dalam undang-undang ini kemudian ditugaskan bahwa data kemudian harus dilakukan updating secara berkelanjutan. Selanjutnya ada di dalam PP 11 2017 yang juga sudah direvisi menjadi PP 17 tahun 2020 mengenai manajemen pegawai negeri sipil, di mana di dalam pasal 175 ayat 2 dijelaskan bahwa profil pegawai negeri sipil dilakukan updating atau perubahan oleh pejabat yang bersangkutan, tetapi kemudian dan melalui sistem informasi kepegawaian yang diintegrasikan secara nasional melalui sistem informasi aparatur sipil negara yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.
Nah, yang terakhir adalah peraturan presiden. Ada 2 peraturan presiden yang mengamanatkan kenapa ini harus dilakukan. Yang pertama itu adalah peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana di dalamnya terutama di dalam pasal 66 diatur bagaimana kita kemudian diminta untuk melakukan updating data secara reguler dan kemudian data bisa dibagi-bagikan. Dan yang terakhir peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara pemutakhiran data, siapa sebetulnya yang akan dilakukan updating terhadap data? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 yang dilakukan updating terhadap data ASN adalah tentu saja aparatur sipil negara itu sendiri. Ya, menurut undang-undang adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, dalam konteks ini ada 3 target yang nanti akan kita lakukan pemutakhiran data. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil itu sendiri. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan yang ketiga adalah pejabat pimpinan tinggi yang tadinya berasal dari bukan aparatur sipil negara atau non-ASN. Apakah yang bersangkutan berasal dari TNI Polri, apakah yang bersangkutan berasal dari P3K sebelumnya, dari swasta misalnya, maka ini adalah subjek untuk dilakukan updating terhadap data mereka. Selanjutnya di dalam, kalau kita berbicara dari sisi jumlah pegawai negeri sipil yang ada, posisi per hari ini itu adalah per tanggal 24 Mei 2021, jumlah pegawai negeri sipil kita setelah dikurang, yang tentu saja yang sudah masuk usia pensiun dan segala macam, saat ini posisinya 4.099.276 orang. Jumlah ini tentu saja bergerak setiap hari tentu saja karena ada masa usia pensiun, ada yang kemudian juga meninggal dunia dan segala macam. Kalau di pegawai lanjut pegawai P3K itu jumlahnya saat ini yang terdaftar adalah 49.859 orang. Jadi dari 49.000 ini adalah jumlah P3K yang kemarin sudah kita lakukan seleksi pada tahap pertama di tahun 2019. Dan pejabat pimpinan tinggi non-ASN yang tercatat di dalam database sistem informasi ASN adalah sebanyak 123 orang. Ini adalah pejabat pimpinan tinggi rata-rata, pimpinan tinggi minimal ada pimpinan tinggi media. Ya, jumlahnya ada sekitar 123 orang. Sehingga total keseluruhan target kita yang akan dijadikan untuk melakukan updating data mandiri ini adalah 4.149.258 orang ASN plus PPT non-ASN. Lanjut. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa di dalam proses pendaftaran mandiri ini, pemutakhiran data mandiri ini, kita tentu saja tidak lagi menggunakan proses manual seperti tadi yang dulu pernah dilakukan, tetapi sudah menggunakan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. BKN telah mengembangkan satu apps, mobile apps yang basisnya adalah Android dan iOS yang kami sebut dengan MySAPK. Jadi kenapa disebut dengan MySAPK? Karena ini adalah handy, dia berada bisa di tangan, bisa dibawa kemanapun, bisa dilakukan akses dari manapun. MySAPK tidak hanya digunakan untuk melakukan updating data ini, tetapi juga sekaligus menerima notifikasi dari setiap layanan kepegawaian. Termasuk juga di dalam MySAPK juga disediakan bagaimana kompetensi dari seseorang termasuk kinerjanya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendownload aplikasi MySAPK kemudian melihat menginstalnya, Bapak Ibu akan bisa melihat kalau sudah dilakukan asesmen kepada Bapak Ibu akan bisa melihat dari sisi spider web analisisnya. Posisi Bapak ada di mana, Bapak Ibu ada di mana. Termasuk juga di dalam 9 box analisis, itu juga bisa dilihat posisi Bapak Ibu ada di mana. Apakah Bapak Ibu masuk sebagai champions atau Bapak Ibu masih berada di kuadran ketiga atau kuadran kedua.
Yang kedua adalah aplikasi yang mendukung adalah sistem informasi aparatur sipil negara sendiri. Dia menjadi aplikasi backbone di dalam proses pendaftaran mandiri ini, di mana seluruh data akan masuk ke dalam database SIASN. Dan yang ketiga adalah aplikasi untuk pendukung, yang nanti sebagai media untuk konsultasi antara Bapak dengan BKN ataupun dengan instansi dengan menggunakan sistem aplikasi helpdesk yang disediakan. Jadi proses semuanya menggunakan digitalisasi. Ini tentu saja akan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala akan sangat murah sekali biayanya karena pada akhirnya kita tidak akan mengeluarkan resources yang sangat mahal untuk melakukan ini. Lanjut. Nah, di dalam penggunaan sistem ini ada kami membagi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah sebagai pengguna. Sebagai pengguna adalah aparatur sipil negara itu sendiri. Orang-orang yang nanti akan melakukan updating datanya sendiri. Jadi proses updating data dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi kemudian harus mendapatkan approval dari masing-masing pejabat yang ditunjuk di masing-masing instansi. Jadi ada kemudian PNS yang masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah, yang nanti menunjuk menjadi approval. Apakah usulan updating data yang diajukan oleh masing-masing ASN itu bisa disetujui atau tidak? Data dukungnya cukup nggak untuk itu? Dan yang ketiga adalah ada verifikator yang nanti akan melakukan verifikasi yang dia bisa langsung masuk ke dalam sistem aplikasi yang di sisi backbone, yaitu di dalam aplikasi SIASN. Dan yang terakhir adalah admin yang bertugas membagi fungsi dari setiap approval, verifikator, dan kewenangan dari masing-masing pengguna. Lanjut. Tadi di dalam video sudah disampaikan apa yang kemudian bisa dilakukan updating. Yang pertama tentu saja adalah data individu, data personal dari Bapak Ibu semua itu bisa dilakukan updating, baik itu data nama Bapak Ibu, kemudian tanggal lahir tentu saja tidak bisa dilakukan perubahan karena akan ada konsekuensinya terhadap masa usia pensiun. Tetapi kalaupun toh Bapak Ibu mengajukan perubahan, maka nanti sistem akan langsung meneruskan kepada Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian. Jadi nanti ini adalah media juga sekaligus bagi Bapak Ibu untuk melakukan pemutahiran data secara masif. Termasuk data riwayat anak dan keluarga. Itu juga bisa dilakukan updating secara melalui sistem ini. Kemudian data yang terkait dengan kualifikasi dan Bapak Ibu, misalnya data riwayat jabatan. Apa saja jabatan yang sudah pernah Bapak Ibu emban selama ini, itu juga bisa dimutakhirkan. Kemudian data riwayat pendidikan dan pendidikan pelatihan yang pernah Bapak Ibu dapat. Kemudian data riwayat SKP Bapak Ibu untuk 2 tahun terakhir. Kemudian data riwayat penghargaan apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu peroleh. Riwayat pangkat dan golongan, riwayat keluarga, termasuk juga peninjauan masa kerja. Riwayat kalau Bapak Ibu pernah pindah instansi misalnya. Riwayat terkait dengan cuti di luar tanggungan negara. Riwayat Bapak Ibu sebagai CPNS dan PNS dan riwayat organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Data-data riwayat ini bisa dilakukan by system, jadi Bapak Ibu tentu saja akan nanti masuk melalui MySAPK, dan di dalam MySAPK nanti akan banyak sekali menu-menu, Bapak Ibu masuk ke menu yang namanya update data. Di dalam menu update data nanti akan keluar seluruh data apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk perubahannya. Dari situ nanti Bapak kalau klik lagi misalnya nanti akan keluar form untuk melakukan updating data tadi. Begitu Bapak lakukan, maka data nanti akan tersubmit ke inbox sementara untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator dan approval oleh masing-masing instansi. Lanjut. Nah, dari sisi waktu pelaksanaan, hari ini kita melakukan kick off di minggu keempat bulan Mei, tetapi nanti mulai dari bulan Juni kami akan melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh instansi untuk kenapa ini penting untuk dilakukan. Yang paling penting tentu saja adalah bagi Bapak Ibu sebagai ASN, karena kami tentu saja ingin meningkatkan kualitas layanan di Badan Kepegawaian Negara. Tetapi kalau itu tidak disupport, tidak didukung dengan data yang baik, tentu saja upaya untuk meningkatkan kualitas layanan tadi akan menjadi terganggu. Jadi ini sangat penting dalam konteks untuk meningkatkan kualitas layanan.
Yang kedua adalah penting bagi Bapak Ibu pada saat kita berbicara dalam konteks sistem merit. Kita tentu saja pada akhirnya akan berbicara mengenai, tidak lagi berbicara pada posisi like and dislike pada saat promosi Bapak Ibu, tetapi sudah didasarkan pada kompetensi dan potensi yang Bapak Ibu miliki, termasuk pada kinerjanya. Melalui ini adalah kesempatan yang baik sehingga Bapak Ibu kemudian betul-betul ke depan tidak dirugikan lagi. Dan setelah sosialisasi nanti kemudian kita di bulan Juli akan mulai melakukan menerima usulan updating, tetapi paralel pada saat yang bersamaan masing-masing instansi juga sudah bisa melakukan approval, apakah disetujui atau tidak disetujui terhadap usulan perubahan yang Bapak Ibu usulkan atau yang masing-masing pegawai mengusulkan. Mekanismenya itu akan dilakukan sampai dengan minggu pertama bulan Desember, walaupun ini dilakukan secara paralel dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember antara usulan perubahan dengan approval yang dilakukan. Dan pemutahiran verifikasi akhir itu akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, tentu saja nanti dengan menyiapkan dokumen-dokumennya. Nah, Bapak Ibu juga bisa pada saat melakukan updating data, itu juga sekaligus bisa melakukan upload terkait dengan dokumen pendukungnya. Misalnya terkait dengan SK. Jadi Bapak Ibu ingin memperbaiki riwayat pangkat dan jabatannya misalnya. Maka SK-nya bisa langsung dilampirkan di dalam melalui sistem MySAPK ini. Nanti di dalam sistem backbone-nya dokumen-dokumen tadi akan masuk ke dalam dokumen manajemen sistem, satu sistem subsistem yang ada di dalam SIASN. Nah, ini juga sekaligus nanti akan memperbaiki kualitas layanan dalam konteks pada saat Bapak Ibu mau naik pangkat, mau penetapan pensiun misalnya, maka dokumen-dokumen tadi tidak perlu lagi Bapak Ibu submit kepada BKN, tetapi nanti sistem akan langsung retrieve dari sistem dokumen manajemen sistem yang ada di Badan Kepegawaian Negara. Lanjut. Bagaimana caranya melakukan aktivasi terhadap aplikasi MySAPK? Jadi aplikasi MySAPK ini adalah sekarang masuk di aplikasi MySAPK 2.1. Dulu waktu di launch pertama kali itu masih 2.0. Waktu itu dilakukan di Rakor Kepegawaian di Yogyakarta. Kemudian dilakukan beberapa penyempurnaan dan beberapa tambahan di dalam modul-modul yang ada di dalam MySAPK. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan aktivasi MySAPK tetapi kemudian sudah lupa passwordnya misalnya, maka Bapak Ibu kemudian bisa melakukan reset password. Setelah dilakukan reset password, syarat utama untuk bisa melakukan reset password tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala adalah memiliki email instansi. Jadi email instansi ini menjadi penting karena kami tentu saja tidak bisa menerima email yang sifatnya apakah menggunakan Gmail ataupun menggunakan Yahoo Mail ataupun menggunakan email yang lain atau Outlook misalnya Microsoft Outlook. Tetapi email yang digunakan adalah email instansi, email resmi. Nah, nanti hasil riset token risetnya akan disampaikan kepada melalui email instansi tadi, email Bapak Ibu yang GoID tadi. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan pengecekan di emailnya untuk token yang kami kirim. Setelah nanti Bapak Ibu cek tokennya, sudah dapat tokennya, baru kemudian diinputkan password yang baru dengan berdasarkan token yang sudah kami berikan tadi. Kemudian dengan yang baru tersebut, Bapak Ibu baru bisa login ke dalam sistem MySAPK sendiri. Loginnya dengan menggunakan nomor induk pegawai. Jadi nomor induk pegawai Bapak Ibu itu adalah user ID-nya Bapak Ibu. Kemudian emailnya bisa passwordnya bisa Bapak Ibu riset kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan email yang baru. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah kayaknya selesai. Lanjut. Ya, itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan bagaimana mekanisme di dalam updating data mandiri ini. Satu hal yang penting, satu hal yang penting, balik lagi. Satu hal yang penting di dalam, kalau kita berbicara mengenai data, saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh W. Edward Deming, di mana beliau mengatakan bahwa without data, you are just another person with an opinion. Jadi
Kalau kita tidak memiliki data yang baik, kita hanya menjadi bagian orang yang hanya beropini. Jadi data adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk melakukan seluruh aktivitas kita, atau yang sering dikenal dengan evidence-based policy. Jadi setiap kebijakan yang kita keluarkan itu harus berdasarkan atas data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai lini. Dan ASN merupakan pilar utama untuk mewujudkannya. Tujuannya adalah agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang besar dan mandiri dalam politik, ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Untuk tujuan tersebut, BKN meluncurkan SIASN dengan berbagai fitur guna memudahkan transformasi kerja yang efektif dan efisien. Aplikasi ini juga merupakan wujud transformasi teknologi yang handal guna mendukung kinerja ASN agar lebih cepat dan transparan dalam melayani kepentingan masyarakat. Aplikasi ini membuat kerja ASN menjadi lebih ramah lingkungan karena mewujudkan transformasi layanan paperless. SIASN merupakan kontribusi kecil BKN untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hadirnya transformasi teknologi SIASN, pekerjaan administratif seperti perencanaan kepegawaian, penetapan NIP, kenaikan pangkat, peremajaan data, penetapan pensiun, mutasi kepegawaian, dan lain-lain bisa menjadi lebih mudah, cepat, dan bisa diakses dari mana saja. Dengan integrasi data dan fitur-fitur seperti tanda tangan digital, proses persetujuan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Semua sistem yang belum terintegrasi akan menjadi satu dengan hadirnya SIASN. Semua ini bisa terwujud dengan adanya transformasi teknologi dari SIASN. Dengan hadirnya sistem informasi aparatur sipil negara terintegrasi, maka pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang terdiri dari implementasi peraturan kepegawaian dan penerapan proses bisnis, transformasi layanan administrasi kepegawaian antara lain penetapan NIP, kenaikan pangkat, mutasi, dan penetapan pensiun. Pengembangan kompetensi ASN dan pelaksanaan sistem merit. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Pelaksanaan transformasi digital sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal tersebut untuk mewujudkan Satu Data ASN. Ya, kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Semoga pemaparan dari Bapak Suharman yang sangat rinci dan komprehensif tadi cukup menjawab rasa penasaran Bapak Ibu. Namun, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir karena nantinya Badan Kepegawaian Negara akan menyelenggarakan sosialisasi terkait pemutakhiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara 2021. Untuk instansi pusat, sosialisasi akan dilaksanakan di Jakarta, dan untuk instansi daerah akan dilaksanakan di kantor regional BKN. Waktu akan disampaikan kemudian.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah acara kick-off meeting pemutakhiran data mandiri aparatur sipil negara dan pejabat pimpinan tinggi non-aparatur sipil negara 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau media sosial BKN, baik YouTube, Instagram, Twitter, maupun Facebook, karena akan selalu ada informasi-informasi penting dan terkini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya Maria Pintaning Tias undur diri mewakili seluruh panitia yang bertugas. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan sampai jumpa.